Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Jumjum Nurbenti MPD dan juga Ibu Dr. Rohmawati SPD MPD. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Pemasaran Jasa Pendidikan. Kelompok 1 ini memiliki anggota yaitu saya, Edina Morita Larasati, Angeli Gabriela Simatupang, Delma Septi Rinjani, dan juga Dia Ardini Nur Safitri. Pembahasan yang pertama merupakan pengertian dari pasar, jasa, dan juga jasa pendidikan. Pengertian pasar yaitu pada umumnya pasar merupakan suatu area yang di dalamnya terdapat aktivitas jual beli, baik dalam barang maupun jasa. Pasar juga merupakan salah satu sistem yang dimana di dalamnya terdapat usaha untuk menjual barang, jasa, ataupun tenaga kerja kepada orang-orang yang membutuhkan dan nantinya akan diberikan imbalan berupa uang. Jenis dari pasar itu sendiri bervariasi, bisa dalam ukuran, jangkauan, serta barang dan jasa yang nantinya akan ditawarkan. Pengertian jasa. Jasa merupakan suatu hal yang cukup rumit. Kata jasa itu sendiri sudah memiliki banyak arti. Jasa bisa diartikan sebagai pelayanan pribadi atau personal service hingga jasa sebagai suatu produk. Yang terakhir adalah pengertian jasa pendidikan. Menurut Wiono tahun 2020, jasa pendidikan merupakan suatu kegiatan layanan intelektual yang berisi proses penuntunan anak serta pembentukan watak anak untuk mencapai kedewasaan baik dalam jasmani maupun rohani. Selanjutnya adalah karakteristik jasa pendidikan. Terdapat 3 karakteristik dalam jasa pendidikan. Yang pertama yaitu bersifat tidak berwujud. Yang kedua, konsumsi serta produksi dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Dan yang ketiga yaitu kurang memiliki standar dan keseragaman. Selanjutnya adalah pengertian dan tujuan pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran pendidikan merupakan proses manajerial dan sosial oleh kelompok maupun individu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan melalui penawaran dan penukaran suatu produk yang bernilai dengan pihak lain. Etikanya menawarkan mutu pelayanan intelektual dan membentuk watak peserta didik secara keseluruhan. Pendidikan sifatnya kompleks, oleh karena itu pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab, karena hasilnya lebih mengacu ke depan, membina kehidupan masyarakat dan menciptakan generasi-generasi yang hebat. Pemasaran jasa pendidikan memiliki tujuan untuk memberikan arah terhadap kegiatan-kegiatan di suatu lembaga pendidikan. Tujuan pemasaran pendidikan juga untuk menciptakan suatu produk lembaga pendidikan yang kompetitif. Jasa pendidikan. Terdapat 4 sasaran lembaga pendidikan, yaitu yang pertama calon peserta didik, yang kedua orang tua peserta didik sendiri, yang ketiga masyarakat luas pada umumnya, dan yang keempat adalah pengguna lulusan. Kemudian, Davis dan Ellison dalam Gunawan dan Benti 2015 mengemukakan segmen pasar pada sektor pendidikan meliputi pasar internal dan juga pasar eksternal. Pasar internal sendiri terdapat pengelola sekolah, jajaran di atasnya, staf sekolah baik guru maupun tenaga pendidikan lainnya, pengawas, serta siswa yang sedang bersekolah, juga orang tua atau wali siswa yang sedang bersekolah. Sedangkan pasar eksternal sendiri terdapat calon siswa, calon orang tua siswa atau wali siswa, alumni, calon staf, lembaga pendidikan lainnya, masyarakat di sekitar sekolah, lembaga komersial dan industri, yayasan pendidikan, badan akreditasi nasional, pusat penantaran guru, kelompok-kelompok, dan organisasi tingkat nasional yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen proses pemasaran jasa pendidikan. Davis dan Ellison menyatakan dalam Gunawan dan Benti tahun 2015 bahwa terdapat 3 proses yang harus dilakukan dalam pemasaran, yaitu yang pertama, strategic intent. Strategic intent ialah proses yang mengikat serta menggabungkan seluruh komponen yang mengarah kepada tujuan, visi, serta misi sekolah. Yang kedua, strategic market analysis. Strategic market analysis, dalam komponen ini, lembaga pendidikan harus melakukan penelitian mengenai pasar atau lingkungan
sekolah itu sendiri. Yang ketiga, marketing implementation. Dalam marketing implementation terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama, pendekatan dan teknis dari pemasaran. Yang kedua, pelaksanaan rencana pemasaran. Dan yang ketiga, evaluasi pemasaran. Yang berikutnya merupakan teknik dan strategi pemasaran jasa pendidikan. Menurut Kotler dan Fox dalam Gunawan dan Benti tahun 2015, mengatakan bahwa terdapat 3 unsur penting dalam pembentukan strategi pemasaran. Yang pertama, strategi dalam penentuan pasar sasaran, strategi penentuan posisi pasar persaingan, dan yang terakhir merupakan strategi gabungan pemasaran. Selanjutnya, segmentasi pasar jasa pendidikan. Segmentasi pasar jasa pendidikan memiliki 3 macam pendekatan. Pemimpin pendidikan dapat memilih 1 dari 3 pendekatan pemasaran jasa pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada undifferentiated marketing, atau pendekatan pemasaran jasa pendidikan tanpa pembedaan atau tanpa diferensiasi, di mana dalam pendekatan ini sebuah lembaga pendidikan dipasarkan kepada semua kalangan masyarakat dan tidak hanya terfokus pada satu atau beberapa kelompok kalangan saja. Pendekatan ini bersifat massal, dengan menggunakan periklanan seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Yang kedua ada differentiated marketing, atau pendekatan pemasaran jasa pendidikan dengan pembedaan atau diferensiasi. Di sini, pemimpin pendidikan mencoba untuk mengidentifikasikan kelompok-kelompok pelanggan jasa pendidikan dengan membagi kalangan masyarakat ke dalam 2 kelompok atau lebih. Dan yang terakhir, terdapat concentrated marketing, atau pendekatan pemasaran jasa pendidikan terkonsentrasi. Di sini, pemimpin akan mengarahkan usaha pemasaran jasa pendidikannya pada 1 atau beberapa kelompok pelanggan jasa pendidikan saja. Hal itu terjadi karena ketidakberhasilan dalam melayani kelompok pelanggan jasa pendidikan. Oleh karena itu, usaha pemasaran jasa pendidikannya hanya dipusatkan pada kelompok pelanggan jasa pendidikan yang paling banyak berminat terhadap lembaga pendidikan yang bersangkutan, sehingga lembaga pendidikan dapat mengembangkan produk jasa pendidikan yang paling cocok untuk kelompok pelanggan jasa pendidikan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata mohon maaf, kami pamit undur diri. Terima kasih.